Shalom dan selamat malam kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam program Renungan bersama dengan saya, Reven Yakobus. Malam hari ini kita ingin merenungkan bersama-sama firman Tuhan untuk menjadi satu dasar kehidupan kita dan memperkuat iman kita dan juga pengetahuan kita untuk lebih mengenal akan Allah kita yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Baru-baru saja kita merayakan Paskah tentang kebangkitan Kristus. Lalu saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama, apa sih makna daripada kebangkitan Kristus? Sejauh mana kita mengerti akan kebangkitan Kristus, sehingga kebangkitan Kristus itu membawa sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu membacakan untuk kita Matius 28 ayat 1 hingga ayat ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah, apakah makna kebangkitan Yesus? Nah, barusan saja kita baru membaca dari Matius 28 yang merupakan berita kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Nah, bagi setiap orang yang percaya, kebangkitan Kristus merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat berarti. Karena kebangkitannya itu membawa satu sukacita yang besar yang menghapus segala duka akan kesedihan dari kematian Yesus. Kebangkitan Yesus hanya akan menjadi sebuah perayaan kalau kita tidak benar-benar memaknainya. Apabila kita tidak mengerti akan makna sesungguhnya daripada kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitannya tidak hanya berbicara sebuah perayaan, namun merupakan sebuah berita yang harus disampaikan. Sama seperti berita disampaikan oleh malaikat kepada perempuan yang datang melayat ke kubur Yesus. Kebangkitan Kristus akan menjadi berita kemenangan dan pengharapan apabila kita benar-benar mengerti. Dan kita juga dapat memberitakan berita kebangkitan Kristus kepada orang lain. Beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan ini, banyak sekali berita-berita yang lagi hot terkait dengan virus corona. Akibat munculnya virus corona, maka juga muncullah banyak sekali pemberitaan dadakan. Saya percaya kita semua menerima pesan singkat, baik SMS, baik WhatsApp, ya, di WhatsApp pribadi atau di grup, dipenuhi dengan berita-berita ini. Dan bahkan sampai orang-orang yang jarang chat kamu, atau orang-orang yang selalu diam di grup, bersuara.
dan turut angkat bicara, turut berbagi berita-berita, berapa sudah yang terinfeksi, berapa sudah yang meninggal, berapa sudah di kotanya yang ada ODP maupun PDP dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi kesedihan saya dalam perayaan Paskah tahun ini adalah bukan karena kita tidak merayakan Paskah di gereja bersama dengan jemaat, walaupun memang sesuatu yang berbeda. Dalam keadaan demikian, maka kita dapat ketahui dan ketahuanlah bahwa lebih banyak pemberita-pemberita duniawi daripada pemberita-pemberita surgawi. Saya secara pribadi setelah beberapa minggu mengikuti perkembangan, dan saya berkata, untuk apa? Berita-berita yang kita dapatkan atau yang disampaikan kebanyakan berita-berita yang menakutkan. Dan saya mengabaikan semua chat, WhatsApp, berita tentang yang berkaitan dengan virus corona. Dan saya lebih memilih untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di waktu-waktu yang sukar ini. Saudara-saudariku, apa yang sangat saya sayangkan adalah, jujur saya katakan bahwa tahun ini, pemberitaan mengenai kebangkitan Kristus itu lebih sedikit daripada pemberitaan tentang virus corona. Di WhatsApp grup dan pribadi, ucapan berita Paskah atau kebangkitan Kristus hanya beberapa saja. Dan hanya sekali lewat. Satu hari selesai. Namun corona, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan sampai hari ini juga, saya percaya kita masih menerima berita tentang itu. Kenapa banyak orang yang lebih yakin, lebih percaya diri membagikan berita-berita walaupun belum tentu benar atau salahnya. Ya, seringkali di grup saya baca, wah banyak berita hoax yang dikirimkan dan sebagainya. Kenapa banyak orang lebih percaya diri mengirim berita itu dibandingkan berita tentang kebangkitan Kristus yang betul-betul faktanya ada, yang membawa penghiburan kepada setiap orang yang membacanya. Jadi saudara-saudariku, saya ingin tanya kita, apakah makna kebangkitan Kristus bagi Anda? Dan juga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kebangkitan itu membuat kita begitu passion untuk berbagi berita seperti pembagian berita tentang corona? Atau kita lebih memilih diam karena sesungguhnya kita tidak mengerti apa makna kebangkitan Yesus Kristus? Malam ini ada dua hal yang saya ingin angkat tentang makna kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus artinya kemenangan atas maut. Firman Tuhan berkata bahwa sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan datang dari satu orang karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan di dalam Kristus. Artinya adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengambil persekutuan yang sama dengan kebangkitannya, yaitu di mana kuasa dosa yang adalah maut telah dikalahkan oleh Kristus, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita mengalami kemenangan atas dosa dan maut yang selama ini mengikat kita. Kemenangan membawa arti bahwa posisi kita ada di atas dari yang kalah. Yang mana kita ketahui bahwa semua orang telah berdosa. Artinya kita semua manusia awalnya telah dikalahkan oleh dosa, sehingga dosa berada di atas kita, sehingga banyak orang yang dipimpin oleh dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga mereka berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah dan membuat manusia menjadi seteru Allah. Karena sesungguhnya orang yang dikuasai dosa tidak ada kuasa untuk menolak. Dan kita juga ketahui bahwa upah dosa itu ialah maut, kematian kekal. Sehingga kita seharusnya binasa karena dosa dan maut ada di atas kita. Namun kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Nah, inilah berita yang harus kita sebarkan, yang harus kita beritakan sama seperti yang saya beritakan kepada Anda hari ini.
Di mana bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas dosa dan maut. Dalam hal ini dosa dan maut telah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga barang siapa yang berada di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya, maka dia juga mengambil persekutuan yang sama, yaitu kemenangan atas dosa dan maut. Sehingga keadaannya kini sekarang bukan lagi dipimpin oleh dosa menuju maut, melainkan dipimpin oleh Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut menuju kepada pengharapan akan kehidupan. Hal ini membawa kita menuju kepada arti yang kedua dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus artinya kemenangan atas maut. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus artinya pengharapan akan kehidupan. Oleh karena Kristus, dosa dan maut tidak lagi di atas kita. Sehingga tak sanggup melawan tipu muslihat si jahat. Dan kita bahkan berani untuk berkata tidak terhadap dosa. Karena kita sudah punya kuasa untuk menolak dosa. Kita tidak seperti dulu lagi yang hidup dikuasai dosa. Sehingga kita tidak sanggup, kita tidak berdaya. Celakanya lagi banyak orang-orang yang berbuat dosa tidak sadar bahwa dia sedang berbuat dosa. Karena sesungguhnya dia ada dalam dosa itu sendiri. Tetapi orang yang sudah keluar daripada itu, mengalami kemenangan bersama dengan Kristus, maka dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak. Apa yang baik, dan apa yang tidak. Sehingga dia tahu, yang dosa dan yang tidak dosa. Dan dia sanggup dan dia punya kuasa untuk menolak. Nah saudara-saudariku, di dalam persekutuan bersama dengan Kristus, kita mengalami pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di mana firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya bahwa kehidupan kita setelah mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus merupakan sebuah kehidupan yang baru. Itulah mengapa Paulus menggambarkan hal itu seperti manusia baru. Kita telah menanggalkan manusia lama kita dan sekarang kita mengenakan manusia yang baru. Artinya bukan secara fisikal kita berganti kulit atau berganti tubuh atau wajah, tetapi itu lebih berbicara kepada hubungan kita yang dulu menjadi seteru Allah, kini telah menjadi sahabat Allah. Karena Kristus menjadi umatnya, bahkan kita diberi kuasa untuk menjadi anak yang memanggil dia Bapa. Nah saudara-saudariku, yang dimana kehidupan yang baru ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus yang seharusnya memimpin kita untuk terus bertahan dalam pengharapan kehidupan ini. Banyak orang Kristen salah kaprah, mereka berpikir bahwa dalam Kristus saya merdeka. Artinya merdeka saya bebas buat apa saja. Oh tidak saudara-saudariku, kita memang merdeka. Paulus katakan, ya kita merdeka. Tetapi jangan sampai kita salah menggunakan kemerdekaan itu. Artinya bahwa kemerdekaan kita daripada dosa dan maut memimpin kita kepada sebuah hubungan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang dimana hidup kita dipimpin oleh Kristus. Apakah artinya dipimpin oleh Kristus? Dan mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Kristus? Paulus menjelaskan dengan baik. Di mana dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 hingga 11. Jadi tujuan kita hidup dipimpin oleh Kristus adalah supaya kita lebih mengenal kuasa kebangkitannya yang mana memberikan kita sebuah jaminan, pengharapan akan sebuah kehidupan kekal, sehingga memberikan kita kekuatan untuk sanggup dan dapat menghadapi segala penderitaan. Paulus katakan itu serta bersekutu dalam penderitaannya. Kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah untuk goyah. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Walau penderitaan apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan tegar dan terus bersandar dan percaya kepada Tuhan.
sehingga kita semakin serupa dengan Kristus yang juga telah menderita bagi kita, sehingga dalam penderitaannya kita menghadapi kematian daging dan akhirnya juga menghadapi dan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita berpegang kepada pengharapan itu, maka kita tidak akan takut menghadapi segala hal. Terutama dalam keadaan sekarang ini, di mana kekhawatiran, ketakutan bukan lagi terhadap virus coronanya, tetapi gejolak perekonomian, banyak orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak dapat penghasilan, dan membuat mereka khawatir dan takut akan hari esok. Nah, saudara-saudariku, apabila kita benar-benar memaknai sesungguhnya penderitaan yang sedang kita alami bersama dengan Kristus, dan kita memaknai kebangkitan Kristus yang adalah membawa pengharapan, maka kita tidak akan takut dan gentar, namun setiap hari kita masih sanggup untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Kristus membawa makna yang sangat penting selain dari sebuah perayaan. Karena itu, kita sebagai orang-orang percaya harus melihat bahwa Paskah atau kebangkitan Kristus adalah simbol sebuah persekutuan yang indah antara manusia dengan Allah. Dengan memahaminya, maka perayaan kita tidak akan menjadi perayaan saja, namun juga akan menjadi sebuah berita yang akan kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapat kesempatan untuk mengalami persekutuan kebangkitan ini sama seperti kita. Namun mengapa banyak orang tidak bisa dan berani untuk memberitakannya? Karena mungkin kita sendiri tidak mengerti akan makna kebangkitan Kristus itu sendiri. Saya ingin mengakhirinya dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 7. Di mana Petrus berkata demikian, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah makna kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Renungkanlah, rasakanlah, dan akhirnya beritakanlah. Apapun yang kamu hadapi saat ini, jangan pernah takut dan gentar, karena saya percaya bahwa Yesus ada bagi Anda dan bagi saya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayalah akan kebangkitannya yang membawa kemenangan dan juga pengharapan. Tetaplah kuat dalam segala hal dan terus hidup dalam pengharapan di dalam Kristus sampai pada akhirnya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Paskah. Kiranya kita mengertikan makna kebangkitan Kristus sehingga hidup kita tidak akan sama lagi dan terus diperbaharui untuk semakin serupa dengan Kristus. Demikian renungan kita malam hari ini. Doa harapan saya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Kristus, dengan tegar dan teguh, tetap percaya untuk menghadapi hari-hari esok yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari bersama kita bangkit dan membina sebuah hubungan yang indah bersama dengan Kristus. Sampai jumpa lagi di program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda.